Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Ananta Zahra. I'm from English Education Study Program, State Islamic Institute of Palopo. And in this video, I would like to talk about analysis corpus. So without any further ado, let's start the video. Jadi, apa sih itu analisis korpus? Apa korpus itu sendiri? Korpus dalam bidang linguistik itu adalah bidang yang mempelajari atau meneliti bahasa dengan menggunakan kumpulan ujaran tertulis atau lisan. Korpus ini digunakan untuk menyokong atau menguji hipotesis tentang struktur sebuah bahasa. Nah, dalam menganalisis korpus itu sendiri ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu untuk menemukan frekuensi kata, yaitu seberapa sering suatu kata muncul. Yang kedua ada kolokasi, yaitu kata-kata yang sering muncul secara bersamaan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi kosakata akademik dan penggunaannya. Dan yang keempat itu ada memahami pola gramatikal serta semantik dalam suatu teks. Nah, dalam menganalisis korpus itu terdapat beberapa langkah-langkah analisis korpus manual, di mana ini akan mempermudah kita untuk menganalisis sebuah korpus. Beberapa langkah-langkah tersebut itu yang pertama, mempersiapkan data atau teks. Seperti pilih 2-3 teks dari sebuah artikel ilmiah, jurnal, ataupun esai. Pastikan teks relevan dengan topik tertentu. Seperti contoh, kita memilih artikel tentang pendidikan atau lingkungan. Dan yang langkah kedua itu ada analisis frekuensi data, di mana kita baca teks dengan seksama dan catat kata-kata yang sering muncul. Kemudian itu kita buat daftar 10 kata yang paling sering ditemukan dan juga jumlah kemunculan kata tersebut. Contoh misalnya kata research, kita menemukan 12 kali, kita tulis research itu ada 12 kali. Kata data ada 9 kali, ataupun kata analyze ada 7 kali. Yang ketiga ada identifikasi kolokasi. Identifikasi kolokasi ini caranya itu yang pertama itu pilih kata kunci dari teks. Contohnya misalnya research. Kemudian cari kata yang sering muncul bersamaan dengan kata tersebut, di mana kata research ini setiap muncul itu bergandengan dengan kata apa. Misalnya contoh kolokasi untuk research misalnya itu produk research, public research, ataupun yang lain. Yang ketiga itu kolokasi menunjukkan pola umum penggunaan kata. Nah, yang keempat itu identifikasi kosakata akademik. Caranya itu ya, yang pertama itu cari kata-kata akademik seperti analyze, advance, teori, atau finding. Kata-kata yang ada di dalam tabel kata-kata akademik yang telah kita punya. Yang kedua itu catat dan jelaskan peran kata tersebut dalam konteks teks. Misalnya kata evidence. Evidence ini dalam teks ini itu digunakan untuk mendukung argumen atau temuan. Yang kelima ada analisis tipe kata, di mana itu yang pertama itu bagi kata-kata kunci ke dalam kategori. Misalnya noun itu ada teori dan research, verb itu analyze dan conduct, adjective itu ada significant dan theoretical, atau adverb itu ada significantly dan frequently. Dan juga kita itu membuat tabel frekuensi dan kolokasi manual, di mana tabel itu berisikan kata-kata kunci, jumlah frekuensi, dan kolokasi dari kata kunci tersebut. Nah,
Tips dalam melakukan analisis manual itu yang pertama, fokus pada kata-kata konten seperti noun, verb, dan adjective daripada kata fungsi seperti the atau and. Yang kedua, cari pola yang berulang dalam teks untuk menemukan kolokasi. Yang ketiga, pastikan teks yang dianalisis memiliki cukup variasi topik agar hasil lebih representatif. So, meskipun analisis korpus secara manual lebih terbatas daripada menggunakan aplikasi, metode ini tetap memberikan pemahaman mendalam tentang frekuensi dan pola kata. Dengan praktik ini, mahasiswa akan lebih peka terhadap pola bahasa akademik yang penting dalam penulisan dan penelitian. That's all for me for this video. I'm so sorry for the mistake in my words. Thank you so much for your attention, and the last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.